Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home. Kita ketemu lagi di video eh, materi belajar ya, karena kita masih belum bisa ketemu sama kalian. Jadi yang mau nggak mau kita ketemunya lewat video ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas satu materi ya, khususnya di kelas 10 mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, kali ini saya nggak sendiri ya. Kebetulan saya sekarang ditemani sama guru pengampu pemrograman dasar. Saya sekarang bersama Pak Andri Setianugraha. Selamat siang Pak. Mau nyapa anak-anak dulu Pak? cukup segitu aja ya. Gili. Iya iya. Iya. Jadi gini, nanti ke depan saya sama Pak Andri akan mengulas satu materi ya. Materi pertama ya Pak Andri ya, di dalam kompetensi dasar pemrograman dasar. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya Pak Andri ya. Di pertemuan ini nih kita akan bahas kompetensi dasar pertama ya di pelajaran pemrograman dasar, yaitu tentang alur algoritma. Mungkin ada yang pernah dengar ya algoritma ya, apa itu tuh, kue apa gitu kan ya, atau sejenis apa gitu kan. Mungkin bisa jelasin sedikit dulu Pak tentang algoritma biar anak-anak, karena ini kan anak-anak kelas 10 baru lulus SMP apa ya. Mungkin waktu SMP belajarnya baru belajar ngetik ya, Excel, Word. Sekarang kita masuk ke algoritma. Apa itu Pak algoritma Pak? Oke, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anakku sekalian, perkenalkan sekali lagi nama saya Andri Setianugraha. Alhamdulillah, saya akan mengajar atau membawa materi. Ada dua materi saya di kelas 10 ini, yaitu pemrograman dasar dengan sistem komputer. Tapi untuk sekarang materi yang akan Bapak berikan adalah pemrograman dasar dulu Pak Yud. Ya. Nah, apa sih permasalahannya? Kenapa sih harus ada dasar pemrograman di program keahlian teknik komputer dan jaringan? Nah gitu ya kan? itu Betul kan? pertanyaan ya Pak ya. Kayaknya kok tidak apa ya? Tidak sinkron. Sinkron gitu. Saya kan mau belajar jaringan, ngapain saya belajar pemrograman? Gitu kan ya Pak Yudi? Iya. Nah sebetulnya apa namanya? Dalam pembelajaran pemrograman ini kan nggak cuma knowledge-nya saja yang kita pelajari atau pengetahuannya saja, tapi yang paling prinsip di dasar pemrograman ini adalah bagaimana cara kita mengolah atau menganalisis suatu permasalahan. Dengan belajar algoritma, dengan belajar pemrograman dasar, diharapkan kita bisa melihat satu permasalahan secara global. Artinya untuk membuka nalar mereka ya Pak ya. Jadi membuka mindset dan cara berpikirnya itu tadi, ya. Nah terus sebetulnya saya nggak tahu nih, mungkin Pak itu mungkin nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Yuda atau di kelas 11 atau kelas 12, ada nggak sih di jaringan itu teknik pemrograman? Ya, misalkan gimana cara bikin server, ada bikin square mail, bikin konfig gitu ya Pak ya, service ya gitu. Mungkin juga ada ya Pak Yuda. Ada. Ya, nah itu kan dibutuhkan cara berpikir, Nah sekarang balik lagi ke dasar pemrograman. Materi yang pertama adalah bagaimana kita mengatur alur logik pemrograman atau yang lebih sering saya sebut dengan algoritma, gitu kan? Yeah. Algoritma, saya nggak akan masuk ke algoritma. Ya algoritma kita masuk dulu ke logik deh. Yeah. Ya kita masuk ke logika. Setiap orang pasti punya logika. Ya setiap orang punya logika. Nah permasalahannya, apakah logika setiap orang itu sama? Pasti beda Pak. Pasti beda. Tapi kalau tujuannya sama pasti ada ya. Pasti. Misalkan misalkan kita nih, anggaplah kita murid SMK 4, ya, yang baru masuk meskipun ada jenggotnya. Ya. Tujuan kita ke sekolah ngapain? Belajar, gitu kan? Tapi caranya berbeda-beda. Ya. Gitu kan? Caranya beda-beda macam-macam. Ada yang mungkin serius, ada yang tidak serius dan sebagainya. Itu contoh yang sangat nyata. Inilah saya dengan Pak Yud, siswa SMK Negeri 4. Saya tinggal sama Pak Yud di Tajur, misalkan seperti itu. Ya, saya dengan rumah saya dengan Pak Yud berendeng. Ya. Pak Yud nomor 1, saya nomor 2. Nah, saya nomor 2 nih. Saya kalau pergi ke sekolah,
saya jalan kaki, kemudian saya naik 01 Ciawi, berhenti di Ciawi. Dari Ciawi saya naik bus Kampung Rambutan, berhenti di Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan saya naik bus lagi ke arah Bogor, berhenti di Permangsian. Naik 01 lagi. Naik 01 lagi sampai ke SMK. Buta. Kalau Payut, dan lagi Payut dari Tajur naik angkot 01 arah ke Sukasari, Ya. berhenti di depan Diatrop. jalan kaki atau naik ojek sampai ke SMK Negeri 4. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Mana yang salah? Ya sebenarnya nggak ada yang salah Pak. Nah itu dia. Karena itu pilihan logika ya Pak. Betul. Nah, Jadi di antara dua kasus tadi tidak ada yang salah. Kenapa? Karena tujuannya sampai. kalau kata istilah mah banyak jalan ya Pak menuju Roma ya Pak. Gitu. Jadi dalam bahasa pemrograman itu kita belajar logik, belajar logika. Memang kita harus kita ketahui dulu bahwa logika setiap orang pasti berbeda-beda. Ya, meskipun tujuannya sama. Ya, makanya kita jangan menyalahkan dulu logik orang. Oh, logik lu nggak bener nih. Ayo, logika kamu salah. Gitu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Nah, itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua. Punten. Urutan kita mandi. Iya. Pasti berbeda dong. Beda dong Pak. Saya misalkan nih, kalau saya akan gosok gigi terlebih dahulu. Gosok gigi, baru saya berbilas dan seterusnya. Ya, Payut mungkin beda lagi. Beda, kalau saya buka celana dulu, buka baju dulu, basah nanti baju saya Pak. Kalau itu basah nanti, kalau dilepas dulu. Nah itu, ya jadi logiknya berbeda-beda. Ya, pada saat saya berbicara, saya kalau mandi saya langsung to the point. Tapi Payut beda lagi. Ya, beda lagi. Oh saya kalau mau mandi saya harus buka pakaian dan busana dulu. Iya, terus saya bawa laptop kok biasa. Oh gitu ya. Bawa laptop, bawa gitar, nyanyi dulu di dalam. Jadi sing song. Iya, jadi ya lumayan lah makan waktu Pak. Nah, ya, jadi logik setiap orang itu pasti berbeda. Mungkin itu karena setiap manusia tuh punya sudut pandang sendiri ya Pak dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, jadi sekarang oke lah kita sudah, tapi intinya begini Pak Yud, setiap makhluk hidup, terutama yang berakal dan sehat, pasti memiliki logika, betul ya? Ya. Dan orang yang memiliki logika pasti menguasai logikanya itu sendiri. Ya. Pak Yud sehat? Alhamdulillah. Masih sehat kan? Masih Pak. Punya logika? Punya Pak. Jadi kalau saya tanya Pak Yud, logik itu kayak apa? Misalkan gitu, ya Pak Yud pasti akan mencerahkan. Oh logika saya begini. Nggak bisa logika Pak Yud diterangkan oleh saya. Karena yang menguasai logikanya hanya orang itu sendiri. Apakah bisa ditransfer atau dibaca oleh orang lain? Bisa. Bisa. Makanya nanti kita belajar. Gitu. Nah, berarti logika ini bisa dipelajari. Ya, itu namanya algoritma. Nah, algoritma itu sendiri apa sih? Nah, kalau kita lihat tadi, contoh tadi yang saya berangkat ke sekolah. Contoh yang saya tadi mandi gitu kan. Nah berarti algoritma itu apa? Algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah. Jadi urutan langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah tersebut memecahkan suatu masalah. Ya. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Gitu. Itu perlu digarisbawahi tadi ya anak-anak ya. Kalau perlu dicatat, takut lupa. Nah, itu algoritma. Nanti saya akan kasih contohnya seperti apa itu algoritma itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana saya bisa membaca algoritma Pak Yuda? Iya, gimana tuh Pak? Bagaimana saya bisa membaca logika Pak Yuda? Nah, ini ada cara membacanya dan ada metodenya. Ada beberapa bagian yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi intinya mah gimana memahami logika orang lain ya Pak? Betul. Kenapa harus bisa membaca? Karena kan ke depan pekerjaan seorang IT itu nggak bisa pekerjaan sendiri-sendiri Pak Yud. Iya, harus tim. Harus tim, dan kita harus bisa memahami. Ya, jadi ada tim leader itu yang membuat schedule dan dia membuat schedule alur proyeknya ya Pak. Nah kita yang di lapangan, Anda yang di lapangan harus bisa membaca itu. Iya. Betul ya? Ibarat kalau pemain bola mah bisa memahami instruktif pelatih ya Pak. Betul. Jangan sampai kata pelatih
serang ke kiri, tendang langsung atau oper ini nggak Ya. ngerti gitu kan. Yang ada long ball terus Pak, kayak timnas kita. long ball. Dan itu kan biasanya, oke, saya diingetin, ingat apa ya? Itu kan kadang-kadang pelatih nggak mungkin dong, hey, Yuda, tendang, long ball, kan nggak gitu. Iya. Pasti ada instruksi, Yud, A, misalkan. A itu artinya long ball misalkan. Oh berarti ada kode-kode tertentu di dalamnya apa ya? Apa nih? Yuda, long ball, ke si Andri, kan nggak seperti Ya, kalau terus capek juga Pak sebagai pelatih. Iya. Mendingan kasih setik PS kalau kayak gitu kan Pak. Tapi kalau misalkan Yud A ke si B, Yud C ke si A dan seterusnya misalkan. Nah, itu ada bahasa-bahasa itu. Dan biasanya kan ketika instruksi pelatih biasanya dia bisa melalui strategi apa ya? Apa strategi misalkan ada gambarnya, diagramnya seperti Betul. nanti alur serangannya mulai dari mana. Betul. Mungkin di algoritma juga ada semacam itu ya Pak. Betul. Nah sebetulnya kalau misalkan yang punya hobi olahraga seperti olahraga tim ya, Ya. bola, voli, basket, mungkin sudah terbiasa dengan belajar algoritma, cuma nggak nyadar loh Pak Yud. Iya, kalau itu tuh sebuah algoritma. Iya, sebab ilmu pengalaman, cuma nggak nyadar. Misalkan kalau saya lihat di lapangan nih, si pelatih, si coachnya itu dia ada papan. Biasanya papan strategi. Nanti dia pakai spidol kah atau pakai apakah gitu. Atau kan? sekarang udah pakai tablet ya Pak. Nah, iya. Tablet inventaris. Nah, oke. Nah lalu apa saja ada metode apa saja? Jadi ada beberapa metode untuk pembacaan, cara pembacaan logika tadi. Yang pertama ada flow chart tadi. Chat. Yang kedua ada support. Yang ketiga ada lupa saya. Seduh ya Pak. Ya, support itu support ya. Oh, support. Yang ketiganya ada bahasa pemrograman natural. Bahasa pemrograman natural tuh berarti ya bahasa manusia gitu ya Pak. Iya, gitu. Jadi bahasa pemrograman. Bahasanya kayak perintah gitu ya mungkin ya Pak. Betul. Nah itu bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Ya ada 3 ya. Sekali lagi saya ulangi, ada bahasa pemrograman natural, Catat. bahasa natural ya, bahasa natural. Yang kedua adalah flowchart, Chat. yang ketiga adalah support. Ya, ini ada 3 nih. Nah ketiga ini semua sama metode pembacaan atau pembuatan algoritma ya. Nah, natural, flowchart, dan support. Nah itu kayak. Ya. Tapi untuk lebih dalamnya kita nggak bahas di Ya, video ya. ini ya Pak ya. Nanti biar kalian juga nggak bosen nonton kita gitu. Kalau sekalian apa namanya selesai di sini ya bisa nonton satu film ya Pak. Iya, kayak drakor. Iya drakor. Bener episode. Nanti kita harus ya berlanjut sih beberapa episode gitu. Jadi materi kita sampai situ aja dulu Pak Ya, ini. nanti ada pembahasan lanjut. Ini part 1. Ya, Part 2-nya nanti ada, mungkin tidak seperti ini Pak Yud. ya. Jadi ada materi PowerPoint nanti bisa Iya. Anda perhatikan, bisa Anda perjelas juga. Dan jangan lupa di akhir video ini Ya. ada tugas. Tugasnya silahkan nanti Anda perhatikan dan Anda kerjakan seperti biasa. Ya, tugasnya seperti biasa dikerjakan, ditulis tangan, difotokan, Kirimkan dikirimkan. ke nomor Pak Andri ya. Bisa ke nomor WA saya atau nanti mungkin ada LMS sekolah Oh iya. ya atau aplikasi yang lain. Ya. Ya, nanti Anda bisa lihat di akhir video part 1 dan part 2 ini. Begitu Pak Yud. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih Pak penjelasannya. Mudah-mudahan sih bikin kalian penasaran nanti. Ya minimal tertarik lah sama pembahasan kita pertama ini ya Pak. Jadi tadi tentang algoritma, terus tadi tentang bentuk-bentuk dalam algoritma ya Pak ya. Jadi mungkin itu aja di video kali ini materinya. Mudah-mudahan kalian nggak paham. Artinya nanti kalian terus iya bertanya, boleh mengeksplor lagi atau kalian mengeksplor sendiri di rumah. Mungkin itu aja dari kita ya Pak. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.